Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to my channel. In this occasion, we will discuss about part of speech. You have to know about part of speech because it's important to construct a good sentence. Remember, don't be afraid of being different, but be afraid of being the same as everyone else. Okay, let's get started. Jadi teman-teman, part of speech di dalam bahasa Inggris itu ada 8. Nah, sebelum kita melanjutkan tentang penjelasan apa-apa saja sih part of speech di dalam bahasa Inggris, jadi teman-teman juga harus mengetahui part of speech sebenarnya itu apa ya. Nah, jadi part of speech ini sebenarnya dia seperti bagian-bagian kata-kata atau pengelompokan kata-kata seperti itu. Nah, jadi apa-apa saja dia? Yang pertama ada noun, yang kedua pronoun, yang ketiga verb, yang keempat adjective, yang kelima adverb, yang keenam preposition, yang ketujuh conjunction, dan yang kedelapan adalah interjection. Oke? Nah, jadi kita lanjutkan ya, kita kupas tuntas one by one dari pembagian part of speech di dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada noun. Noun itu adalah kata benda. Noun ataupun kata benda ini berfungsi untuk menamai orang, tempat, benda, ataupun ide. Tetapi teman-teman, pada umumnya noun didahului dengan partikel. Kok partikel? Maksudnya artikel ya, bukan partikel. Artikel itu seperti en, dan de. Ya, masih ingat kan? Kalau yang bunyi vokal pakai en. Kalau yang bunyinya konsonan pakai e, misalnya an apple, an egg, a table, a student, the student. Nah, jadi itu artikel. Biasanya kata benda diawali dengan artikel. Oke. Kemudian noun juga dapat berbentuk singular, tunggal, atau juga plural jamak. Ya, bisa juga benda konkret ataupun abstrak. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman lihat contoh berikut. Ya, oke, kita baca terlebih dahulu ya. The teacher brought some foods for the class because all students in the class passes the final exam. Okay, based on the example, please you analyze which one is the noun. Silahkan teman-teman analisis yang mana sih kata benda dari kalimat tersebut. Ya, yang pertama adalah the teacher, we underline ya, kita garis bawahi. And then foods juga merupakan kata benda ataupun noun. Kemudian the class, and then students, then the class, and then the last exam. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh kata benda. Oke, part of speech yang selanjutnya adalah pronoun ya. Pronoun. Pronoun artinya adalah kata ganti. Ya, kemudian pronoun ini pada umumnya berfungsi agar tidak terjadi pengulangan kata yang dapat menghasilkan kalimat yang panjang dan tidak lazim. Jadi dia kalimatnya nggak berulang-ulang gitu loh. Ya, coba kita lihat kalimat berikut contohnya. Agnes held a concert last week in tandem. Although Agnes felt exhausted due to long flight, Agnes was still very excited to visit Tandem for the first time. Nevertheless, Agnes promised to visit Tandem again when Agnes had the opportunity. Nah, itu kan berulang-ulang sekali ya. Udah Agnes, kalimat selanjutnya Agnes lagi. Kalimat selanjutnya Agnes lagi. Nah, jadi
pronoun ini berfungsi untuk menghindari pengulangan tersebut. Nah, jadi pakai apa dia biar tidak berulang? Ya pakai dia. Seperti she, he. Nah, jadi pronoun itu dia fungsinya untuk agar kalimat yang sebelum itu nggak berulang-ulang subjeknya, seperti itu loh ya. Nah, jadinya kayak yang di sebelahnya ya. Agnes held a concert last week in tandem, although she. Nah, jadi Agnesnya diganti dengan pronoun she. Nah, itu dia adalah contoh dari pronoun. Oke, jadi berikut teman-teman bisa lihat macam-macam dari pronoun ya. Oke, yang pertama ada subjek. Nah, pasti teman-teman sudah tahu dong subjek itu apa-apa saja. I, you, we, they, he, she, it. I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it itu untuk benda. Nah, jadi kalau susah ngapalnya bisa kayak gitu ya. Tapi kalau udah hafal ya pala lah kayak gitu ya kan. Oke, selanjutnya ada objek. Objek itu berbeda dari subjek, memang artinya sama, cuman dia letaknya. Kalau subjek kan di depan pelaku, objek dia yang dikenai pekerjaan ya. Jadi objeknya I, me, kemudian you, us, them, him, her, it. Itulah contoh pronoun ya, objek. Kemudian apalagi jenis-jenis pronoun ada possessive adjective. Possessive adjective itu my, our, your, his, her, their ya. Contohnya my pen, my friend, my boyfriend, my girlfriend, and etc. And then contoh selanjutnya ada possessive pronoun, ada mine, ours, yours, his, hers, their. Artinya milik saya, milik kami, milik kamu, milik kalian. Contohnya kayak lagu ini sih. Lagu siapa itu yang I'm yours. Nah, seperti itu ya contoh. Nah, contoh ya. Artinya I'm yours, saya milik kamu. Oke. And then ada reflexive pronoun. Ada myself, ourself, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves ya. Lo itu kok yourself ada dua? Iya, karena kalau you kan artinya bisa dua. Bisa kamu, bisa kalian. Makanya yang yourself nggak pakai s itu kamu sendiri, yourselves kalian. Nah, itu artinya myself sendiri. Misalnya gini, I live by myself, saya tinggal sendirian. Atau misalnya I blame myself, saya menyalahkan diri saya sendiri. Itu contohnya. Okay, now we continue to the next part of speech, that is verb. Verb is kata kerja. Example, make, create, eat, push, realize, think, etc. Contoh kalimatnya adalah she eats yogurt every morning. Oke. Selanjutnya adalah adjective ataupun kata sifat. Kata sifat biasanya terletak sebelum noun ataupun pronoun. Oke, lihat contoh berikut ini. The young man lives in an old house. Every day he rides his yellow bicycle to go to his school, which is full of smart people. Nah, jadi yang bergaris bawah, yang old, yellow, full, smart itu merupakan adjective. Yang selanjutnya adalah adverb. Adverb artinya kata keterangan. Ya, biasanya ini menerangkan cara, ya, artinya ada dengannya gitu loh. Misalnya happy kan bahagia, ditambah ly, jadi artinya dengan bahagia. Kemudian deep dalam, ditambah ly, deeply dengan dalam. Nah, begitu juga contoh yang lainnya extreme, extremely, fair, fairly. Ya, itu tadi adalah contoh dari adverb. Oke, part of speech yang selanjutnya adalah preposition. Preposition adalah kata depan ya. Contohnya about, sekitar, atau tentang. And then above, di atas, across, seberang, after, setelah, against, melawan, below, di bawah, beneath, di bawah, beside, between, beyond, into, inside, like, near. Oke, jadi teman-teman bisa lihat daftar berikutnya ya. Ini adalah contoh-contoh dari preposition. Oke teman-teman, part of speech yang selanjutnya adalah conjunction.
Conjunction adalah kata penghubung. Conjunction ini berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa, dan juga untuk menunjukkan hubungan antara elemen kalimat yang dihubungkan. Oke teman-teman, contohnya adalah for. For di conjunction artinya karena, kalau di preposition artinya untuk ya. Kemudian and, nor, but, or, yet, so. Kemudian ada contoh conjunction yang berpasang-pasangan seperti as pasangannya as, both, and, not only but also, either or, neither nor, whether or. Example, we must finish the task as soon as possible. Ya, kemudian contoh conjunction yang lainnya adalah after, although, as, because, whereas, unless, if, in other that, since, until, where, etc. Okay friends, the last part of speech is interjection. Nah, interjection ini seperti kata seru ya, dia digunakan untuk mengungkapkan ekspresi yang berbeda-beda. Contohnya adalah oh, wow, oops. Contoh kalimatnya adalah wow, the scenery is truly magnificent. Oke, contoh selanjutnya. Wow, it is nothing to be worried about. Okay friends, that's all about part of speech. I hope you can understand deeply about this topic. Always keep spirit, study English with Miss Resti. See you on the next video. Bye!